Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel saya Dila R4. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan rezeki ya. Amin. Di video kali ini saya mau bikin cumi bunting. Di sini saya udah ada tahu ya teman-teman. Tahunya saya tambahkan kaldu jamur dan juga garam. Ini untuk isian cumi ya teman-teman. Dan saya tambahkan 1 butir telur ya. Langsung aja semua bahan kita campur menjadi satu ya. Untuk tahunya kita haluskan ya teman-teman. Setelah itu baru kita isikan ke dalam cuminya. Nah, kalau untuk membersihkan cuminya cukup kita cabut aja bagian di kepala cumi itu ya teman-teman. Lalu kita buang juga bagian tulang cumi itu ya. Setelah kita isi, lanjut aja kita tutup ya. Di sini saya jepit menggunakan lidi ya teman-teman. Sebelumnya ini tadi saya pakai sarung tangan, tapi karena payah masukkan cuminya, jadinya saya buka aja sarung tangan saya tadi ya teman-teman. Maaf ya sebelumnya, ini tangan saya sudah saya cuci bersih dulu ya teman-teman. Dan kita lakukan langkah yang sama sampai cuminya habis ya teman-teman. Kenapa namanya saya kasih cumi bunting? Karena nanti dia kalau udah matang perut cumi itu kembung teman-teman, kayak orang hamil, makanya saya kasih namanya cumi bunting ya teman-teman. Lanjut aja teman-teman. Di sini untuk cuminya udah selesai saya isikan semua ya. Nah, selanjutnya saya mau bersihkan dulu untuk bumbu-bumbunya ya. Kalau mau bikin cumi bunting ini, kalau bisa kita cari cuminya ukuran besar ya teman-teman, agar kita lebih enak isikan ke dalam cuminya. Nanti pun untuk isi di dalam cumi itu akan lebih padat dan lebih banyak teman-teman. Kalau ukurannya kecil kan isi cuminya jadinya sedikit, yang tahu sama telur yang ada kita masukkan tadi. Lanjut ya teman-teman. Di sini saya juga menggunakan cabai rawit. Untuk cabai rawitnya seperti biasa, separuh saya buang untuk tangkainya, separuh saya tinggalkan ya teman-teman. Nah, untuk bumbu-bumbunya di sini ada bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, ketumbar bubuk, dan juga ada laos, dan ada daun jeruk dan serai ya teman-teman, dan daun kunyit juga. Lanjut aja, di sini saya mau halusin dulu untuk semua bumbunya ya. Untuk laos dan serainya kita geprek ya teman-teman. Lanjut aja, semua bumbu udah halus, langsung aja kita masukkan ke dalam wajan ya. Di sini saya tambahkan 1 sendok makan cabai merah halus ya teman-teman. Dan udah saya masukkan juga untuk santannya ya. Lanjut aja, di sini kita hidupkan api, kita aduk terus ya teman-teman, jangan ada sampai santannya pecah ya. Tadi saya udah tambahkan juga garam ya teman-teman. Udah mendidih, lanjut aja kita masukkan untuk cuminya ya. Dan jangan terlalu diaduk kali ya teman-teman sebelum cuminya matang ya teman-teman, takutnya isinya nanti keluar teman-teman. Nah, di kompor sebelah saya mau tumis sayur ya teman-teman. Di sini saya mau bikin tumis kangkung aja. Untuk bumbu-bumbunya saya cuma memakai bawang merah dan bawang putih aja ya. Setelah itu saya nambahkan garam dan sedikit kaldu jamur. Seperti biasa teman-teman, kalau di rumah ini apapun menunya sayur tetap ada ya teman-teman. Nah, kembali ke cumi ya. Untuk cuminya di sini udah matang. Lanjut aja kita salin ke mangkoknya ya. Nah, tapi nanti kalau teman-teman makan atau anak-anak yang makan, hati-hati ya untuk lidinya. Sebaiknya kalau anak mau makan kita bukain ya teman-teman, takutnya dia nggak tahu nanti ketelan untuk lidinya ya. Nah, untuk sayur tumis kangkungnya juga udah matang. Lanjut aja saya salin juga ke dalam mangkok ya teman-teman. Alhamdulillah untuk menu kali ini bagi saya sangat sederhana, tapi syukur alhamdulillah kita masih bisa menikmatinya
apalagi kalau kita menikmatinya bersama keluarga teman-teman, akan jauh rasanya dari kata sederhana ya teman-teman. Dan di sini lanjut aja, setelah masak saya mau beres-beres dulu. Saya mau nyapu-nyapuin karpet ya teman-teman, karena si adek makan wafer berserak-serak di atas karpet itu loh teman-teman. Nah di sini saya mau nyapu, lanjut aja untuk karpetnya. Saya lipat dahulu ya. Jangan sapok ya teman-teman dengan rumah saya yang selalu berantakan dengan mainan si adek dan dengan gendongannya juga di atas meja, karena udah saya taruh di tempatnya, dikembalikan lagi sama si adek di atas meja loh teman-teman. Begitulah si adek, kita bersihkan, nanti diseraknya lagi. Tapi alhamdulillah kita nikmati aja ya, itu tandanya anak kita masih sehat. Takutnya dia duduk diam, gak ada respon apa-apa, itu yang kita takutkan ya teman-teman. Nah di sini lanjut aja ya, saya mau nyapu dulu untuk bagian dapur ya teman-teman. Siapa di sini yang sama dengan saya kalau dapur ini adalah tempat favorit, tempat dimana kita mencari inspirasi ya teman-teman. Jangan ada yang bosan ya teman-teman dengan video saya, karena angle-nya di situ-situ aja. Maaf ya teman-teman, karena dapur saya ukurannya kecil, jadi saya paling susah untuk nyari angle kalau pas bikin video ya teman-teman. Nah lanjut ya, di sini saya udah sapu-sapuin untuk bagian di bawah meja, di bawah lemari. Nah itu kursi bayi si adek sebetulnya udah nggak dia pakai lagi, tapi kemarin udah saya taruh di luar, tak kenapa tak siapa yang bawa ke dalam lagi, jadinya makin sempit lah tempat ruang makan itu ya teman-teman. Lanjut ya, di sini saya juga udah hampir selesai buat nyapu-nyapunya ya teman-teman. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum.